Mungkin baru kali ini pula kita melihat seorang tersangka yang secara heroik penuh semangat berbicara soal kebenaran dan keadilan, berkoar-koar penuh percaya diri sekehendak hatinya di hadapan publik, bahkan berani pula mengancam semua pihak akan melakukan keguncangan yang mengerikan di Republik ini kalau dia tak sabar dan menyabarkan kelompoknya yang dianggapnya paling militan dan solid karena ditempa sejarah yang sangat panjang. Tersangka itu siapa lagi kalau bukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sekiranya kami tidak diajarkan mencintai tanah air Indonesia, mencintai persatuan Indonesia dan menghormati pemerintah negara yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, maka berbagai skenario perlawanan pasti dilakukan. Ini banyak yang memberikan masukan kami. Namun kami percaya pada kekuatan etika moral, hati nurani dan kebenaran. Ketika peristiwa kuda tulis saja di kantor ini, kami menempuh jalan hukum, apalagi untuk urusan ini. Jadi percayalah, kita taat sepenuhnya pada jalan hukum. Sekiranya perlawanan semesta dilakukan, jadi kalau mau ngikutin emosi, sekiranya perlawanan semesta dilakukan, pasti akan mengguncangkan. Namun kami tidak memilih jalan itu. Kami diajarkan oleh Bu Mega politik perdamaian, politik yang bukan hiruk pikuk. Status tersangka tak dicabut pengadilan, tapi gugatan pra-peradilan berputar-putar soal diksi ditolak atau tidak diterima. Gugatan pra-peradilan Hasto bukan ditolak tapi tidak diterima. Tidak diterima bukan berarti ditolak. Bagi kuasa hukum Hasto, tidak diterima justru dianggap status tersangka Hasto oleh KPK itu tidak sah. Karena itu KPK dianggap belum bisa memeriksa Hasto sebagai tersangka. Mereka melayangkan gugatan pra-peradilan kedua dan akan disidangkan awal Maret nanti. KPK harus menanti pra-peradilan kedua lebih dulu baru bisa memeriksa Hasto sebagai tersangka. Begitulah maunya Hasto. Sebagaimana yang diputuskan itu bahwa alasan tidak diterimanya permohonan pra-peradilan kami dengan alasan tidak boleh itu digabung sprindik yang dua itu disatukan menjadi satu permohonan. Ya, sekalipun itu dalam tidak ada aturan hukum yang mengatur sebenarnya kan, tetapi untuk menghormati itu, maka hari Jumat kemarin sudah kami ajukan kembali. Dan hari ini, sore ini sudah diterima, sudah terregister di Pengadilan Jakarta Selatan. Dan nomor register itu nomor 23 dan nomor 24. Dijadwalkan akan sidang tanggal 3 Maret. Jadi sudah ditunjuk ada 2 hakim di situ. KPK sendiri sudah melayangkan pemanggilan pertama kepada Hasto setelah putusan pra-peradilan itu keluar. Hasto mangkir tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Jadi penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini. Oleh sebab itu, akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik. Sebetulnya mangkir dulu karena alasan HUT PDIP ke-52 juga tak dapat dibenarkan. Tapi KPK seperti tak berdaya berhadapan dengan Sekjen PDIP ini. Sebelumnya malah penyidik KPK diinterogasi AKBP Hendy Kurniawan karena akan menangkap Hasto sejak awal kasus ini terungkap. Mengerikan sekali seorang Hasto ini. Kalau kejadian itu benar adanya, benar-benar tak tersentuh oleh hukum sampai sekarang. KPK benar-benar lemah tak berdaya. Bukannya mengikuti dan menghormati langkah hukum yang sedang dijalani KPK, Hasto malah melaporkan penyidik KPK Rosa Purbabekti ke Dewas KPK atas tuduhan intimidasi saksi.
Padahal publik merasa lebih penasaran pada sosok AKBP Hendy Kurniawan yang diduga mengintimidasi penyidik KPK daripada penyidik KPK Rosa Purbabekti yang dituduh mengintimidasi saksi dalam kasus Hasto ini. Serangan bertubi-tubi terhadap KPK ini ternyata dalam rangka mengantisipasi pemanggilan kedua KPK yang dijadwalkan besok. Hasto mungkin akan mangkir lagi karena alasan pra-peradilan kedua sudah dilayangkan itu. KPK jangan pula berencana menahan Hasto, apalagi melakukan jemput paksa. Begitulah. Tim hukum PD Perjuangan akan mengadukan saudara Rosa Purbabekti ke Dewan Pengawas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan. Ini mohon buat teman-teman pers, sikap kami ini bukanlah untuk melawan KPK. Sekali lagi, sikap ini bukanlah untuk melawan KPK. Ini di garis bawah. Sikap kami ini justru menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Tanpa sulit sekali menilai relasi kuasa antara KPK dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini. Entah siapa yang paling berkuasa, KPK atau Sekjen PDIP, seperti tak tersentuh oleh hukum. Kalau dulu enak saja KPK menenteng politisi, bahkan ketum parpol masuk jeruji besi. Sekarang sulitnya minta ampun. Bahkan seorang tersangka sempat pula berpidato melakukan konversi pers berkali-kali, macam dia saja yang betul. Dan anehnya, tak ada pula yang mempermasalahkannya. Pegiat anti korupsi tak ada lagi bersuara seperti sudah mati suri. Hanya Sudarsono, kader PDIP yang sudah dipecat dari Pemalang yang berani bersuara. Sampai sujud syukur pula dia di halaman gedung KPK kemarin saat hakim memutuskan tak menerima gugatan pra-peradilan Hasto. Hari ini sebenarnya Hasto kan dipanggil, tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya saya harap dengan hormat, Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. Negara Republik Indonesia tercinta juga tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan dan tidak hanya milik PDI Perjuangan. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah Anda perbuat, silahkan Anda pertanggungjawabkan. Kalau sidang pra-peradilan sudah ditolak, ya monggo ikuti proses selanjutnya. Kalau Anda masih mau mengajukan dan mengajukan lagi, itu juga hak saudara. Tetapi bangsa ini juga butuh ketenangan. Kami rakyat Indonesia. Saya sebagai kader partai yang Anda pecat pun, saya juga terima.